Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam program Obsesi Seru pada siang ini. Pada kali ini kita tetap menampilkan orang-orang hebat dari Universitas Negeri Padang. Pada episode ini kami sengaja menghadirkan pegawai hebat dari Universitas Negeri Padang yang perjuangannya sampai dalam pendidikan doktor. Kita saat ini sudah bersama Dr. M. Arifin, SPD, MPD. Selamat siang, Pak Arifin. Selamat siang, Bro. Oke, baik. Kami, Sobat Obsesi, juga mungkin ingin melihat perjuangan seorang pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Padang yang sekarang sudah mencapai gelar doktor, ya Pak Arifin, ya? Gelar doktor. Itu sebagai seorang pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Padang, apa motivasinya hingga mencapai atau ingin memperoleh gelar doktor itu? Seperti apa itu, Pak Arifin? Baik, Bro. Terima kasih. Apakah dirunut dari awal, Bro? Mungkin silakan dulu, terakhir aja dulu. Yang terakhir dulu. Yang saya motivasi itu kenapa masuk S3 ya? Iya, masuk S3. Ceritanya begini, Bro. Jadi waktu saya baru tamat S2 waktu itu, saya kok termotivasi sekali waktu itu untuk mengajukan alih status. Jadi dosen. Dari PNS menjadi dosen. Dari TND ke kodosen waktu itu. Nah, setelah saya coba menemui Pak WR1 waktu itu, temui rektor waktu itu, tidak diizinkan untuk mengajukan alih status itu. Dengan alasan Pak Rektor dan Pak WR1 waktu itu, kalau satu orang nanti diizinkan, diloloskan, maka yang lain akan mengikuti. Ya, karena yang S2 kan sudah banyak juga, yang S2 sudah banyak, akan ikut-ikutan. Maka kalau yang S2 pada ikut juga jadi dosen nanti, lalu semakin berkurang yang dari segi pendidikan makin tinggal edik itu nanti dibandingkan dengan dosen itu. Namun ada kata-kata Pak Rektor dengan Pak WR waktu itu, kecuali kalau Anda doktor. Kecuali kalau Anda doktor. Jadi ini motivasinya ya. Oke lah. Kalau begitu, saya akan minta kalau begitu, oke lah. Akan minta izin untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga saya harus waktu itu dengan semangat tinggi untuk izin pendidikan S3, ikut tes. Kebetulan waktu itu angkatan saya 2007 sama dengan Pak Fauji Bahar juga waktu itu. Berarti ini sudah perjuangan yang sangat. Iya, sudah sangat panjang. Tapi ada sebabnya kenapa sih sampai panjang itu? Ada sebabnya itu. Jadi waktu itu saya ambil S3, akhirnya lulus tes dan masuk ke S3. Alhamdulillah dalam perkuliahan S3 berjalan normal, lancar. 3 semester habis mata kuliah. Habis mata kuliah. Setelah itu berikutnya kompre mata kuliah. Alhamdulillah lulus kompre mata kuliah. Waktu itu bertepatan dengan pas selesai kompre itu gempa, Bro, 2009 ya? 2009. Gempa besar. Nah, pada waktu gempa besar itu kondisinya kan saya kompre, rumah saya juga waktu itu saya tinggal di Pasir Jambak, kan lantainya tuh belah. Karena wilayah laut seperti itu rusak. Sehingga saya kebetulan punya lokasi di air pecah ini yang jadi toko bangunan sekarang itu, dan itu rumahnya sudah layak huni juga. Jadi nggak panjang pikir waktu itu, sudah gempa itu langsung saja pindah. ke Bypass. Namun kan yang jadi permasalahan, istri saya kan mempertahankan karena di Pasir Jambak ada usaha PND. Begitu. Iya, sudah ada usaha. Nggak mau pindah. Kita sudah payah merintis usaha ini, jualan masih jualan sayur juga, tapi lumayan hasilnya dibandingkan dengan gaji saya sebagai pegawai negeri jauh lebih besar dari hasil sayur waktu itu. Gitu. Nggak mau pindah. Tapi saya bersikukuh untuk pindah. Kita pindah, kita adalah percecokan. Yaudah kalau nggak mau pindah, saya ke Bypass yang sore
saya jemput untuk ke Bebas ya. Kayak itu setiap hari. Jadi jualan sayur tetap juga, nanti malam pindah ke sini. Tapi lama-lama saya pikir nggak apa. Wah, ini nggak mau nih. Tidak efektif. Saya juga sibuk antar jualan betul. Sekarang saya katakan kalau mau tinggal di Pasir Jambak, silakan tinggal di Pasir Jambak. Saya tinggal di Bebas. Tinggal di Bebas. Akhirnya ada yang ngikuti. Di Bebas loh jangan. Kita buka toko bangunan. Itulah awalnya itu awal buka toko bangunan. Ya. Jadi saya kan cuma waktu itu berpikir manfaat apa yang bisa diambil ketika musibah sedang terjadi itu. Iya. Kan waktu itu musibah, rumah orang banyak rusak semuanya. Saya mencari peluang apa yang ada di sini nih. Ternyata yang paling pas toko bangunan. Jadi yang paling pas dalam apa saya itu toko bangunan, karena orang akan butuh itu. Jadi itulah jiwa orang perusahaan ya. Jadi saya tengok itu. Jadi jangan jadikan musibah itu sebagai suatu membuat kita mati langkah, tapi bagaimana kita semakin kreatif untuk mencari peluang. Iya, mencari peluang dari musibah itu. Saya bukalah dengan tanpa punya pengalaman. Bagaimana sih buat toko bangunan itu? Lalu modalnya dari mana? Nggak ada modal, karena bangunan yang keras saja. Itu bukan toko bangunan. Sehingga saya hanya waktu itu datangi. Wah, ceritanya ke bisnis saja nih. Itu ke bisnis saja nih. Ke toko Haji Pengwandenko, Pak Haji, tolong bantu, saya ingin sekali jual toko bangunan, tolong dipasok dong Pak barangnya dari sini. Nanti kalau sudah terjual baru dibayar. Saya bayar. Pokoknya gitu aja. Aduh, gimana ya Pak Bin? Coba lah Pak, tolong saya ya. Dibantu. Akhirnya dibantu. Dipasoknya oke. Pak Bin, untuk ambil kayu ya ini saya kasih DO, nanti ambilnya sana. Untuk ambil seng nanti di sana gitu. Ya sebagian dipasok dari situ gitu. Oke. Cuma ada pesan beliau. Pak Bin, oke, sekarang saya bantu. Dengan catatan jangan lama-lama berindu ya. Jangan lama-lama berindu mandiri. Iya, mandiri itu. Baik Pak. Itu oke. Buka. Ternyata di luar dugaan. Baru buka langsung berkembang. Rame sehingga waktu itu saya harus langsung membeli 3 mobil. Untuk operasional, Saya tambah lagi truk, beli lagi truk itu ada untuk operasional sampai punya 5 mobil operasional. Bahkan waktu itu sampai tidak sanggup menerima uang orang yang sedang belanja. Permintaan karena orang itu kan setiap ngasih uang belanja kan harus langsung diantar. Kalau ditunggu besoknya udah ribut. Karena dia kan sudah dibayar kok belum diantar juga. Jadi sehingga waktu itu nggak berani. Oke Pak, kalau boleh saya terima uang sekarang, tapi barangnya besok baru bisa, karena pesanan sudah senang banyak ya. Dijanjikan. Tapi kalau harus hari ini juga, mohon maaf nggak bisa kami. Karena yang belanja sebelumnya juga sudah banyak. Saya juga ikut mengantarkan sampai malam ke rumah-rumah orang waktu itu. Kalau kita bersihkan berarti kesibukan dengan usaha, lalu yang disertasi tadi agak tertinggal. Iya, agak tinggal. Tapi inti permasalahan waktu itu nggak tinggal juga sih kan. Nggak tinggi, masih ada keinginan untuk nyelesain disertasi itu masih ada. Namun waktu itu pas saya masuk kampus nggak berapa minggu sesudah komplit itu ada surat. Ada surat dari rektorat yang menyatakan bahwa tenaga tendik tidak dibenarkan untuk mengajukan alih status setelah selesai pendidikan. Disitulah yang membuat saya down langsung. Karena motivasinya karena ingin alih status, ingin pindah waktu itu ya. Kondisi waktu itu motivasinya untuk itu, nggak ada untuk yang lain. Nggak ada. Jadi ketika itu sudah dapat surat itu, nggak ada gunanya rasanya. Untuk apa diselesaikan? Down lagi menyelesaikan disertasi. Namun di situ saya akan merasakan apa ya? Merasakan seakan-akan saya dapat duri yang begitu tajam mencucuk badan saya. Begitu tajamnya duri itu. Dan sekarang baru saya sadari. Ada hikmahnya. Baru sadari hikmah dari duri yang tajam itu. Ternyata di balik duri itu, di balik duri ada buah yang manis di sana. Ya, saya baru menyadari sekarang. Kalau waktu itu mulus-mulus saja, tentu saya nggak jadi pengusaha seperti sekarang. Karena konsentrasi saya ke kampus. Iya, berarti ada hikmahnya ya. Karena waktu itu, karena saking kecewanya waktu itu, sehingga saya harus belajar keluar. Saya sering meninggalkan kampus waktu itu. Saya sering meninggalkan kampus untuk belajar bisnis di Hotel Pangeran. Kebetulan ada diselenggarakan oleh praktisi cara gila menjadi pengusaha.
itu membayarnya mahal waktu itu. Saya cari pinjaman uang 3 juta. Tapi ada kalimat yang menarik di sana. 8 kali tatap muka itu, apabila Anda tidak jadi pengusaha, silakan uang tarik kembali. Wah, ini saya kan nggak jadi pengusaha, saya tarik ini. Saya pinjam uang. Masuk saya ke sana. Ternyata betul. Ya, karena yang memberi materi itu memang praktisi. Pelaku usaha itu didatangkan dari Jawa. Jadi di situ kan setiap hari Minggu pelatihannya. Tiap minggu. Ya, setiap hari Minggu. Baru 2 kali tatap muka, sudah nggak sabar ya. Kepala saya sudah panas. Jadi rasanya sudah bisa. Ini sudah bisa saya lakukan. Ini sudah bisa saya lakukan. Itu apanya. Sehingga karena rasa sudah saya langsung sambil belajar ya, tapi action di lapangan juga jalan. Nah, disitulah karena 8 kali tatap muka, materinya dari berbagai macam bidang usaha. Itu makanya ada properti, ada jasa, ada perdagangan, ada kuliner. Jadi semua yang dipelajari. Itu makanya saya bisa menjalankan bisnis beragam. Memanage bisa. Karena ya kalau sekarang kan di situ juga diajarkan bagaimana kita menjadi seorang pengusaha, bukan jadi seorang pedagang. Oh, pengusaha ya, bukan pengusaha, bukan pedagang. Kalau pedagang kita nungguin. Tadi kalau pengusaha itu bagaimana kita bisa membuat sistem sehingga tidak membutuhkan fisik kita, keadaan kita nggak dibutuhkan. Kita hanya jadi dimanapun kita berada, yang bisa tetap jalan. Jadi yang usaha jalan, tetap jalan. Kita sebagai pemiliknya, ownernya cukup jalan-jalan saja. Iya. Nah, itu kalau di yang saya pelajari di situ. Sampai sekarang. Kalau saya tidak punya sistem, nggak bisa saya datang ke kampus. Iya. Tapi sekarang kan di kampus tetap, tapi ini di jadi walaupun saya punya 4 cabang. Ya, cabang. Swalayan ya. 4 cabang swalayan, toko bangunan ada, perumahan jalan. Ada jalan. Tapi satu pun nggak ada yang membutuhkan karena saya. Ya saya setiap pagi dari pagi sampai sore tetap di kampus. Dan saya hanya mantau dari sini. Iya. Jadi di era teknologi ini memang semua serba mudah. Saya bisa kok mantau. Oh di swalayan cabang A berapa uang masuk hari ini? Bisa dipantau ya. Dan berapa keuntungan per jam ini? Itu bisa dipantau setiap saat. Okay. Termasuk orang karyanya kerja itu bisa dipantau. Oke. Jadi itu. Baik. Sobat Obsesi, beliau adalah Dr. Arifin SPD MPD, pegawai di Universitas Negeri Padang, yang juga seorang wirausahawan yang berhasil dengan 4 swalayan, kemudian toko bangunan, dan kemudian juga membangun rumah. Kemudian beliau hanya memanage dengan sistem, dan itu perlu menjadi wawasan kita. Pak Arifin, kalau sekarang kita lihat kan Pak Arifin sudah menjadi doktor pegawai di UNP, ternyata tadi ada hikmahnya ya menjelang mendapatkan itu. Kemudian kita lihat, kita ingin ke belakang. Terbayang enggak dulu ketika dibandingkan pada masa apakah itu SMA sekolahnya dulu, sekarang bisa menjadi dokter yang menjadi seorang pengusaha berhasil. Dulu SMA-nya di mana? SMA atau STM? Awalnya STM, pindah ke SMA. STM itu di mana? Di Jawa. Di Jawa. Di Jombang. Pada kampungnya kan di pesisir selatan, di Lunang. Iya. Kemudian kenapa sampai sekolah STM-nya di kampung di Jombang? Ya karena di Lunang kan tidak ada SMA, tidak ada STM, yang ada sampai SMP cuma. Ya. Kalau yang ada di Tapan kalau di sana butuh biaya kos. Oh, biaya kos. Nggak mampu. Nggak mampu rasanya. Nggak mampu. Orang tua nggak mampu. Saya nekat ke Jawa karena saya kan akan mencari biaya sendiri. Kalau di Jawa bisa numpang tempat nenek. Oh, numpang tempat nenek. Masih ada waktu itu. Bisa. Nenek ya, walaupun kehidupan nenek juga pas-pasan. Jadi saya cuma numpang tempat tinggal aja. Tempat tinggal. Lalu biayanya waktu STM? Mencari sendiri itu tadi ya, yang namanya nenek tinggal di kampung, di desa itu ya, nenek juga buruh tani. Saya ikut-ikutan juga sambil ikut kerja ketika ada orang panen, ikut bantu panen. Bahkan di sela-sela waktu sekolah saya juga bawa becak. Oh, bawa becak. Ya, kalau di Jawa kan becak orang. Ya, becak orang ya. Becak orang. Bawa becak itu, bawa becak. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan gitu. Nah, setelah itu tak selesai di Jombang STM? Enggak, karena sampai kelas 2 cuma. Hanya kelas 2 waktu itu mencari kerja juga sudah agak sulit, mau kerja apa lagi. Bahkan pernah ikut kawan ngamen juga. Oh gitu, ngamen. Ikut ngamen kawan. Ya cuma ngamen itu aja itu. Dapat. Tapi
nggak apa juga, udah pulang tengah malam, besok pagi sekolah ya. Akhirnya kembali saya ke Lunang. Ke Lunang. Berarti nganggur. Nah, ketika menganggur di Lunang itulah menung saya kan, apa yang saya lakukan? Kalau saya menung di Lunang, ya kembali lagi ke sawah. Iya. Karena orang tua juga ke ladang, ke sawah itu nggak ada lagi yang lain, nggak ada harapan. Nah, karena waktu itu berpikir apa emang, ya, kalaupun mau kerja apa, mau merantau kemana? Kebetulan ada orang dari Padang yang datang ke Lunang mencari pembantu. Mencari pembantu rumah tangga. Yang dicari pembantu rumah tangga untuk waktu itu ada nggak, saya tanya, ada nggak yang bisa menerima laki-laki? Oh gitu, diminta malah? Iya, nggak laki-laki. Oh ada, mau nggak? Kamu kerja di apa? Di tempat orang jualan di dekat kampus. Gitu. Jualan apa ya? Jualan lontong makanan itunya. Oke, ya bantu itu ya. Oke. Jadi hari itu juga langsung ikut dengan mobilnya itu ke Padang. Nyampe Padang itu di depan gor Negeri Padang. Ya, Pak Haji depan gor itu. Jual di sana jual lontong itu, ngambil lontong, nyuci piring lontong itu kerja saya. Jadi kemudian setelah itu kan jualan lontong. Ya. Ini bagaimana hubungannya sehingga bisa bekerja di Universitas Negeri Padang? Nah itu ya, karena jualannya itu di lingkungan kampus ya, di depan gor itu. Kebetulan Pak Dekan FVOK waktu itu, Pak Ali Munar itu sarapan pagi sering di situ. Oh iya. Sarapan pagi situ karena nampak mungkin karena saya rajin itu kan bersihkan apa itu kan, melayani orang belanja itu, sehingga beliau menawarkan Arifin, kamu mau nggak kerja di kampus, di FVOK ya? Tapi belum saja, nanti tunggu bos dulu kalau diizinkan ya. Kalau diizinkan bos, saya mau ya. Setelah tanya ya diizinkan. Ya terserah kamu mau kerja di situ atau mau di sini ya. Ya kalau mau di kampus ya silakan kampus. Oke, akhirnya saya terima. Saya tanya Pak Dekan apa kerja saya ya? Ya kerjamu itu bersihkan kampus itu, kampus. Halaman saya itu lokal, kantor itu dibersihkan. Kalau sekarang enak ada cleaning service itu. Ya, kalau enggak ya? Dulu nggak ada. Mana dulu saya lantai 1, lantai 2. Kita yang ngerjakan. Saya yang ngerjakan itu. Bahkan lokal kuliah itu saya kan karena waktu itu nggak ada kemampuan untuk bayar uang kos, saya tinggal di kampus. Tinggal di kampus. Itu di mana maksudnya? Di WC, dalam WC. WC. Ada WC wanita rusak di sana. Itu yang saya jadikan kamar. Jadi kamar dia tinggal di WC itu. Tinggal di WC. Cukup lama juga tinggal di WC. Lama saya. Lama. Iya, mungkin ada 2 tahun itu tinggal di WC itu. Itu orang tua gimana? Orang tua tahu? Orang tua dapat informasi dari teman-teman saya sama sekolah yang ketemu dengan saya itu. Iya. Disampaikan macam-macam, bagaimana cara menyampaikan di kampung. Sehingga tuh Arifin itu tukang pel di sana kerja, sehingga orang tua dari Lunang datang ke Padang. Karena saya nggak punya rumah kos, tentu orang tua datang ke kampus. Nah, ke kampus mana mau ditaruh? Tentu kalau cerita itu menangis saja dia. Kalau teringat itu betul-betul saya membayangkan bagaimana waktu itu mak datang. Orang tua? Iya, mak saya datang ke kampus itu. Saya suruh tidur di WC wanita itu. WC wanita itu, tempat tadi itu? Iya, tempat tadi saya suruh, Pak tolong tidur di sini dulu, saya masih ada kerja, saya masih membersihkan di lantai 2, saya kan selalu harus bersihkan. Kedua lantai itu. Tidur sampai masa tidur 2 hari di WC wanita itu. WC wanita itu ya. WC wanita dibujuk-bujuk saya, diajaknya pulang aja lah. Kalau di kampung kan ada ladang, ada sawah yang bisa digarap. Ngapain di sini? Ya udah, cuma saya waktu itu saya punya keyakinan yang kuat, yang tinggi, sehingga saya bilang aja sama mak, biarlah saya di sini, saya yakin dengan jalan yang sempit ini saya berhasil nanti. Saya punya keyakinan itu. Iya, saya dengan jalan yang sempit ini saya berhasil. Ya udahlah, kalau memang kamu keras kepala nggak mau apa ya sudah ya. Di sini mak besok pulang lagi ya. Iyalah, saya ntar pulang ke terminal waktu itu. Itu sampai apa itu. Jadi kalau diceritakan itu memang betul-betul yang perjuangan iya, saya di kampus juga
Saya kan ya maklum lah orang dari kampung Iya, dari itu ke Padang kerja di kampus. Saya kan nggak mengenal di kampung juga biasa kalau hari hujan kerja juga saya ke sawah kan. Jadi di kampus ternyata orang heran ketika hari hujan-hujan saya tetap kerja bersihkan bandar-bandar. Iya, saya tetap kerja bersihkan rumput-rumput di depan itu di bandar-bandar saya bersihkan. Kalau di kampung memang kita udah biasa juga. Namanya kerja di luar, tentu pakai baju sobek-sobek saya nggak masalah juga. Ternyata itu jadi sorotan orang, jadi perhatian orang juga. Rajin itu. Bahkan lokal kuliah itu pun kan mahasiswa FVOK itu kadang-kadang dari lapangan masuk lokal. Hampir suatu rumput yang lengket di sepatu-sepatu itu kan serak itu, kotor lagi, sapu lagi, kayak gitu aja terus. Sehingga kalau malam harus apel. Kalau sekarang kan mending keramiknya licin-licin. Dulu kan keramik kasar itu. Saya harus apel, saya semprot, saya minta selang panjang. Di fakultas semprot semua lokal itu, bahkan papan tulisnya pun supaya nampak hitam saya cuci, saya cuci, jadi senang orang apa itu. Kemudian berikutnya itu kan setelah itu orang tua ada pulang, kemudian bagaimana bisa sampai menjadi PNS gitu, apa lanjutannya setelah menjadi cleaning service katakanlah itu? Cleaning service waktu itu panjang Prof, sampai 5 tahun. 5 tahun ya, perjuangan hampir 5 tahun itu. 5 tahun. Jadi cuma waktu itu menjelang tahun 90 itu kan musim komputer datang. Komputer baru datang. Baru datang di FVOK waktu itu, datang 1 komputer ditaruh di ruang dekan. Taruh ruang dekan dan tidak ada orang belum yang banyak, boleh. Belum ada orang yang nggak boleh. Hanya satu. Karena hanya 1 orang yang dilatih, itu kasubag akademiknya dulu namanya Pak Ramli. Karena mereka dilatih yang dilatih itu yang lain nggak ada yang bisa. Jadi semacam barang langka, barang aneh lah, barang itu langka itu. Tapi karena saya punya keterampilan sedikit itu di STM waktu di STM di Jawa. Jadi saya nggak begitu heran ini ada komputer. Dan di situ kan ditulis memang nggak boleh orang lain memakai itu selain Pak Ramli itu. Tapi karena saya tinggal di kampus dan kunci ruang dekan itu saya yang pegang. Karena kita pegang. Saya pegang. Tiap malam bisa saya pakai, tapi paginya saya bersihkan lagi supaya nggak nampak jejaknya kalau sudah pakai itu. Macam-macam saya bikin gambar-gambar, saya bikin ketikan macam-macam dan anak muda. Sudah pernah. Sudah pernah coba itu. Sehingga cuma dekan tidak tahu ya bahwa Pak Arifin pandai nggak ada satu orang pun yang tahu kalau saya komputer tiap malam saya cacak, nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Sehingga saya bercerita kalau saya punya kemampuan itu di komputer, saya ceritakan ke bendahara. Ke bendahara SPP DPP dan bendahara gaji waktu itu Bu Ed, bendahara SPP. Bu Ed, tolong sampaikan ke Pak Dekan, saya bisa pakai komputer itu. Pakai komputer waktu itu yang saya bisa cuma WS. WS dan Lotus. WS dan Lotus. Dan nggak ada lagi yang cuma WS dan Lotus. Karena 2 macam itu dulu awalnya. WS dan Lotus, dan juga ada program apa untuk gambar-gambar itu aja. Itu yang bisa. Memang bisa kamu. Mudah-mudahan bisa. Saya sudah pernah belajar itu ya. Itu. Oh iya, nantilah saya sampaikan ke Pak Dekan ya. Rupanya betul disampaikan oleh Ibu Ed ini ke Pak Dekan. Sehingga dipanggil oleh Pak Dekan, Arifin ya bisa kamu pakai komputer ini. Hati-hati itu barang elektronik, salah tekan rusak ini nanti. Itu bilang, saya teringat betul. Cuma 1 di nanti rusak, salah tekan kamu ya. Salah bisa Pak ya. Sekarang kalau kamu memang bisa, coba buat tulisan tempel di depan pintu masuk itu, dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Yang agak besar tulisannya ya, coba bikin ya. Baik Pak, saya bikin ya. Saya bikin tulisan besar, sabol apa yang bisa tebal itu besar ya. Ini Pak, oh ya bisa kamu ya. Karena beliau bisa, bendahara juga tahu saya bisa, Pak Dekan juga udah percaya bisa. Ya udah kalau gitu kerjamu bantu aja bendahara. Itu bendahara itu untuk bikin amprah itu. Bisa bikin amprah. Karena Lotus sangat penting itu ya. Waktu itu ya. Amprah, honor waktu itu honor termasuk waktu itu ada gaji, ya juga bantu-bantu di bendahara gaji. Jadi membantu dua bendahara. Mulai di situlah beralih lah diizinkan untuk naik ke atas naik ke atas. Walaupun waktu itu yang tenaga kepolisiannya tetap juga tapi sudah mulai ke TU ya. Bagaimana kerja di kantor itu. Udah masuk kerja di kantor ya. Di kantor waktu itu. Nah, dari situ karena ada keterampilan itu, dan saya tinggal di kampus, saya mau bekerja.
dari pagi sampai pagi bikin mau. Ya, kan kita Iya, saya tinggal di situ. Saya nggak ada. Oh, nanti kan udah jam berapa? Nggak ada apa. Walaupun malam pun sama. Yang penting dibelikan nasi bungkus saya itu aja. Iya. Asal dapat nasi bungkus sampai malam pun disuruh kerja mau. Bahkan dosen-dosen berapa banyaknya. Kalau bikin diktat waktu itu cuma bisa Pak, bisa. Kalau cuma 50 halaman, 60 halaman, paling saya janjikan paling lama 2 hari siap. Nah itulah, begitu kemauan saya itu, pokoknya ketika waktu itu masih musim diktat itu kan itu. Saya bikin. Nah dari situlah waktu itu ada kegiatan di rektorat, saya selalu jadi panitia di depan kan. Oh, karena ada yang komputer itu tadi. Ya, komputer itu. Nah, setiap udah kegiatan penerimaan mahasiswa baru, jadi panitia terus ya. Terlibat terus. Jadi panitia situ. Nah, di situlah Pak Dekan saya berusaha untuk mengusulkan saya untuk jadi PNS. Jadi PNS di PNS. Nah, itu. Ya PNS karena SMA-nya nggak tamat tentu. Ya. SMP 1B. Oh, jadi SMP dulu. Iya, 1B. Iya, 1B mulai. Iya, nggak nyangka kan kalau dihitung masuk 1B SMP nggak kebayang juga kalau saya sekarang dokter sudah 4B pula sekarang ini kan bagaimana apa itu? Ya itulah perjalanan hidup itu. Berarti dulu SMA diambil waktu setelah jadi pegawai ya? Ya, setelah jadi pegawai itu, tapi langsung di tahun itu juga. Pas keluar SK itu tahun 92 itu. 92 itu saya langsung ke SMA. Kebetulan saya kenal dengan kepala sekolah SMA 7. Saya katakan saya ada rapor. Dan ada juga surat pindahnya dari Jawa ke Mari kan, tapi sampai sekarang saya belum pindah itu. Bisa enggak, saya kan udah sampai kelas 2 dan ini rapor saya. Bisa enggak Pak ikut ujian? Oh ya, nanti ada kan ujian di akhir apa tuh? Ya kan ada itu ikut ujian. Itu apalah namanya? Ya Mbak, sini apa rapormu dengan surat pindahmu yang dari STM itu. Nanti Bapak bantu ikuti namanya dulu ujian akhir di SMA dulu kan. Ya, jadi lulus sehingga SMA saya SMA 7. Oh, SMA 7. SMA 7 jadinya gitu. Nah, karena dari 1B di tahun itu juga dapat ijazah SMA, maka hanya menunggu 2 tahun waktu itu. 2 tahun sudah bisa mengusulkan ke 2A. 2A ya. Ya, 2 tahun kan harus menunggu 2 tahun. Oke. Baik, berarti itulah itu perjuangan ya. Kita karena waktu kita singkat, kami ingin menyampaikan apa yang ingin Pak Arifin sampaikan kepada Sobat FCC bahwa perjuangan itu memang harus dilakukan dengan perjuangan yang kuat seperti itu dari bawah merangkak sampai ke doktor sekarang ini apa bisa nilai-nilai. Jadi Pak Arifin para Sobat FCC, beliau adalah sebagai pegawai negeri sipil punya usaha seperti Wirausahaan tadi yang sudah berkembang dengan tadi dilihat ketika ada musibah tapi peluang itu ditangkapnya sebagai seorang jiwa wirausahaan. Mungkin silakan Pak Arifin yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Wah, kalau merunut itu panjang ya. Agak singkat saja. Panjang kalau mau mulai. Ini yang mulai dari segi PNS-nya atau dari mungkin ajakan saja lah bahwa perjuangan itu nilai-nilai yang perlu dicermati oleh para pemirsa. Ya, kalau pada pemirsa saya begitu saya sangat pola pikir saya itu selalu positif dan optimis. Jadi apapun yang saya lakukan, saya punya keyakinan bahwa ya kita ini kan hanya menjalani saja. Kalau saya selalu berbuat, soal hasil saya memikirkan karena hasil itu Allah yang menentukan. Ya, hasil itu menentukan. Yang penting berbuat apa yang bisa dilakukan. Dan saya selalu berpikir bagaimana hidup saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang selalu. Bagaimana itu makanya saya sekarang punya beberapa anggota karyawan sekitar 50-an orang yang kerja kan sekarang ya 50-an orang terlibat. Saya juga nggak nyangka juga sih sebagai seorang tenaga teknik punya karyawan 50 orang di apa gitu. Tapi orang itu kan bahagia juga dapat pekerjaan gitu. Tanpa disadari bahwa apa yang dikerjakan itu kan mencarikan uang untuk saya juga itu. Jadi saling apa ya. Untuk dokter ini kemarin ada surat dari Pak Rektor itu untuk motivasi untuk menyelesaikan ini. Motivasi untuk menyelesaikan ini Pak Rektor mengedarkan surat bahwa NIM lama itu kalau tidak wisuda Desember itu akan di DO kan terakhir. Iya. Sementara saya berpikir ulang, wah sayang juga saya tinggal disertasi, proposalnya juga sudah ada dari dulu, data-data juga sudah saya kumpulkan, kenapa nggak diselesaikan? Oke, saya yakin dalam 1 semester ini
kalau sungguh-sungguh saya yakin ini akan selesai. Karena sudah ada data, tinggal memperbarui data yang terkini. Kan itu aja. Memperbarui data terkini. Itu saya yakin itu bisa. Karena gini, saya juga sering diundang, kan sering diundang untuk menjadi narasumber kewirausahaan. Dan boleh kadang kalau di UNP mungkin sudah semua fakultas, dan semua BEM sudah mengundang saya juga, sudah mengundang. Bahkan ke UNAN, ke IAIN, apalagi saya ngajar di IAIN, saya ngajar di Fakultas Dakwah, di Tarbiyah juga. Namun akhir-akhir ini nggak keburu lagi untuk ngajar sana. Sebetulnya saya ingin sekali membagi ilmu wirausaha ke banyak orang, Bro. Ke banyak orang. Tapi kalau tidak dipakai untuk mengajar, dengan siapa Pak Bagian? Itu makanya kalau Pak Rektor mengizinkan saya sebagai pengampu mata kuliah kewirausahaan, saya siap. Karena langsung praktisi langsung gitu. Karena syarat untuk menjadi, kalau saya ngajar di luar, Bro, syaratnya begini. Pertama, dari segi pendidikan, dari segi akademik itu memenuhi syarat. Syarat kedua, harus betul-betul pelaku wirausaha itu. Kalau tidak pelaku, dokter pun kalau tidak pelaku tidak diterima, Bro, di situ. Hanya teori saja gitu ya. Teori. Tapi belum pernah mempraktikkan. Itu makanya kemarin saya mundur karena nggak terkejar waktu. Diminta mencari gantinya sulit itu ya. Dari segi pendidikan terpenuhi syaratnya dan pelaku wirausaha itu. Sehingga kalau kita pelaku kan enak menceritakan lapangan. Nanti mahasiswa dibawa ke lapangan. Kalau bisnis retail ini cara menjalankannya. Kalau properti ini cara. Kalau kuliner begini. Ketika masuk lagi ke lokal nyambung langsung. Itu makanya ada beberapa orang mahasiswa bimbing saya kebetulan sudah miliarder itu. Jadi sebagai mungkin sama Prof ya, sebagai seorang guru melihat anak didiknya itu sukses gitu, berhasil, bahagia ya rasanya. Puas sekali ya. Puas rasanya. Jadi walaupun keberhasilan itu untuk dirinya sendiri, tapi kita sebagai gurunya itu bahagia sekali. Jadi saya ingin di usia ini, sisa usia ini, saya ingin memperbanyak amal jariah yang akan selalu mengalir itu tadi. Menyampaikan itu tadi loh, membagi ilmu yang saya punya ini ke banyak orang. Itu makanya saya berharap juga Pak Rektor nanti kalau mengendikan, saya siap untuk menjadi pengampu mata kuliah itu, kewirausahaan itu. Kewirausahaan itu. Karena kewirausahaan itu sekarang kan menjadi penting ya. Iya penting, itu sangat penting. Kalau dihitung-hitung sekarang saya sudah coba hitung-hitung di Kota Padang ini, Kota Padang ya. Lulusan perguruan tinggi itu dari UNP, UNAN, Bung Hatta, STIKIP semuanya itu tidak kurang dari 25.000 per tahun yang diwisuda. Lapangan kerja ada berapa? Kalau kita sementara kalau berebut menjadi PNS, berapa persen yang bisa diterima? Oke, anggap saya dari 25.000, 10.000 diangkat setahun. Yang 15.000 kemana? Kemana? Sementara lapangan di bidang wirausaha terbuka lebar. Apalagi di zaman teknologi ini. Kalau kita lihat yang saya teliti kemarin itu, tadi saya meneliti tentang rendahnya minat wirausaha mahasiswa itu. Saya tengok dari data yang ada. Data yang ada di laporan PMB 3 tahun terakhir. Itu hanya rata-rata minat mahasiswa itu yang mengajukan proposal dia hanya 1,3% dari jumlah mahasiswa. 1,3. Dan 1,3 itu pun setelah dia masuk proposal, yang lolos paling nanti sekitar separuh itu. Jadi, setelah diteliti rupanya minat mahasiswa kita tinggi, tapi tidak tahu wadahnya itu mana. Itu yang apa? Jadi mohon nanti dengan Pak Rektor untuk menyediakan wadah. Menyalurkan untuk wirausaha mahasiswa itu. Karena Nabi sendiri mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. 9 itu di perniagaan. Nah, kalau 9 pintu ada di perniagaan, kenapa kita berebut yang satu pintu? Kan begitu. Ditengok lagi dengan jumlah pengusaha kita di Indonesia sekarang. Sangat jauh tinggal kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Malaysia saja sudah 5% jumlah pengusahanya. Singapura 7% jumlah pengusahanya. Thailand 4%. Kita masih di bawah 1%. Kita lebih banyaknya pembeli ya. Iya, kita pembeli itu makanya harapan pemerintah itu kan berharap lulusan perguruan tinggi ini bisa membuka lapangan kerja. Buka lapangan kerja, bukan mencari kerja. Sekarang kenyataannya lulusan kita ini kan banyak mencari kerja. Banyak mencari kerja sehingga menambah beban pemerintah menyediakan lapangan kerja. Kalau tidak usaha roda, kita hanya sebagai pembeli aja. Sebagai konsumen saja terus. Itulah saya kadang-kadang agak membuat kurang agak gelisah ya. Agak gelisah ya. Kenapa sih mahasiswa ini takut untuk berwirausaha? Untuk memulai tadi itu. Memulainya.
nampaknya itu. Jadi mahasiswa saat itu keinginannya tinggi, Prof. Cuma tidak tahu jalannya kemana, nggak tahu. Sama dengan kayak kita sekarang. Kita mau pergi ke pasar raya. Bagi orang yang tahu, saya tahu pasar raya murah, bisa lewat bebas, iya, bisa lewat air tawar, bisa lewat tepi pantai sampai ke pasar raya. Tapi bagi orang yang tidak tahu di mana pasar raya, bingung dia. Pasar desa dia bingung. Kadang bertanya kepada orang, oke ditunjukkan pasar di sana, ditunjukkan ke sana, nggak sampai dia, Pak. Tapi kalau mahasiswa itu ditunjukkan kepada orang yang tahu di mana posisi pasar raya, cepat akan sampai ke sana, Prof. Begitu juga kalau mahasiswa itu dibimbing oleh mentor wirausaha itu langsung akan cepat sampai, Prof. Ya, karena orang-orang yang karena mempraktekkan karena praktek dan teori itu berbeda. Ini beda pelaku, itu. Iya, dengan antara pelaku dengan yang hanya tahu teori tahu teori itu berbeda. Karena di lapangan berbeda yang kita hadapi itu. Itu, Bro. Oke. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya, karena Pak Arifin memang begitu aktif, dan caranya tadi tuh yang orang yang melihat Pak Arifin di kantor juga seperti itu, juga menjabat seperti itu, kemudian usaha ini jalan juga terus, itulah manajemen ya. Itu makanya yang ditanamkan itu bagaimana bisnis jalan, pemiliknya cukup jalan-jalan. Bagi orang yang memang heran bagaimana jalan. Kan setiap hari saya nggak pernah di rumah kan. Jam 7 saya sudah pergi, pulang nanti sudah jam 5 dari kantor. Tapi tapi yang perusahaan ini jalan terus. Jalan semuanya, nggak ada. Itu perlunya sistem, membangun sistem itu tadi. Jadi kuncinya tadi perusahaannya harus jalan, pemiliknya jalan-jalan. Ya, cukup jalan-jalan saja itu. Itu, Bro. Oke. Baik. Kita cukupkan ya Pak Arifin ya. Jadi ini Sobat Obsesi, demikian tadi kita sudah jelaskan begitu Pak Arifin merangkak mulai dari pembantu penjual lontong, kemudian tadi sebagai pegawai atau cleaning service lah begitu, kemudian tadi sampai tinggal tadi di WC beberapa tahun, dan itu berjuang terus dengan keyakinan Pak Arifin tadi untuk melakukan yang terbaik untuk banyak orang. Demikian saja Sobat Obsesi pada episode kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kami dengan Dr. Arifin SPD MPD bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Arifin. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.